Salawat dan salam kepada Sayyidus Syakirin, Nabi yang paling menunjukkan rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah rampunan dan rahmat Allah, dan di akhirat nanti Allah izinkan kita mendapatkan syafaat darinya. Dan di dunia semoga langkah kita dimantapkan untuk sentiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat, menyambung kaji kita pada pertemuan sebelum ini atau 2 pekan yang lalu, babul qiraati fi dhuhri wal asri. Jadi ibu-ibu bertanya tentang itu. Jadi imam kami Masya Allah super eksekutif ekspres, belum selesai baca Al-Fatihah dia sudah ruku. Awak belum ruku dia sudah sujud. Nah, ini imam-imam seperti ini disukai orang nih, disukai oleh khususnya orang-orang sibuk yang kurang menikmati khusyuknya salat. Maka dalam bab ini Imam Muslim membawakan hadis-hadis bahwa Nabi SAW salatnya tidak terlalu panjang tetapi juga tidak tergesa-gesa. Ya, dalam hadis sebelumnya disebutkan rakaat pertama sekira membaca 30 ayat. Tapi jangan pilih yang inna a'tayna, bukan, yang pertengahan, baca memulai ayat inna a'tayna ya suatu juga, inna a'tainakal kautsar ayat fasalli li rabbika wanhar, laduanya. Tapi adalah ayat-ayat yang bukan pula ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum atau wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman, bukan pula ayat sepanjang-panjang itu, tapi ayat-ayat yang pertengahan. Sekira membaca 30 ayat di rakaat pertama, dan di rakaat kedua sekira membaca 15 ayat setengah itu. Itulah salat zuhur dan asarnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi kalau belum sempat baca Al-Fatihah, berarti imamnya mungkin Al-Fatihahnya satu napas, akan ada satu song baca Al-Fatihah, kan keistimewaan juga itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sering kita sampaikan bahwasanya jadi imam itu memang harus meringankan, dan meringankan itu bukan artinya pendek sekali, cepat sekali, karena bagi sebagian cepat itu menyusahkan. Apalagi yang sudah tua-tua, yang oli lututnya sudah pelumas lututnya, tidak bisa cepat-cepat lagi, harus dipertimbangkan. Jadi jangan mempertimbangkan cepatnya, tapi juga dipertimbangkan lambatnya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita sudah sebutkan semalam beberapa hadis sampai terakhir tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu diadukan kepada Umar bin Khattab. Ya, semua diadukan termasuk salatnya. Masya Allah, seperti yang kita katakan, Masya Allah, ahlul jannah al-mubasyir bil jannah, salatnya dikritik orang. Ya, karena memang seperti yang sudah sebutkan pertemuan sebelumnya, ahlul Iraq memang suka berdebat. Aliran-aliran atau pemahaman-pemahaman menyimpang memang banyak lahir dari arah situ. Walaupun ada kelebihannya, tapi itulah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita dapatkan aliran-aliran yang istilahnya suka memprotes memang lahir dari Iran. Misalnya Mu'tazilah, Allah dan Rasul diprotesnya. Allah bilang dia bersifat, kata mereka tidak boleh.
Al-Kullabiyah lahir juga dari Irak. Mereka protes Allah. Sebagian sifat Allah diterima, sebagian ditolak. Mana banyak temo tu ditolak. Ditolak. Ya. Demikian pula aliran Murji'ah. Ya, aliran Murji'ah. Qadariyah, Jabriyah. Lebih parah lagi sampai berdarah-darah. Aliran Khawarij dan Syiah. Khawarij dan Syiah. Allah musta'an. Semuanya lahir dari Iran. Allah musta'an. Ya. Allah yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu ditugaskan oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Kufah. Atau di Kufah. Kufah adalah kota terkenal, kota yang sudah lama dibangun oleh Umar bin Khattab bersamaan dengan Al-Basrah. Bersamaan dengan kota Al-Basrah. Sampai hari ini masih ada eksis kota tersebut, masih ramai. Sampai pula ada kota Kufah dan Basrah di Kuantan Singingi. Kan ada Kufah dan Basrah di Kuantan Singingi. Kalau enggak pergi ke Irak, pergilah Kuantan Singingi. Tolong buat jadual saya ke Kufah je, ke Basrah. Nalika bertanya soal Ustaz pernah ke Basrah, alanya kan? Samanya pertanyaannya, Allah pernah jadi imam. Tadi tanya Allah, Allah pernah Ustaz jadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah kodok je kan. Serius lo bertanya apa? Sama sarapan pagi tadi kan. Kodok Ustaz, pernah Ustaz jadi imam Masjidil Haram, kodoknya kan. Tapi jemaah telah ambil. Entah jemaah ke sekian bapa kayak. Ya, jemaah telah ambil. Nah, ya, khususnya kalau pergi umrah kan atau pergi haji gitu. Itu masih kan enggak nanti ada sesudah pakai. Awak masih di bis pun nyala salat. Nah. Di Masjid Nabawi lobby oleh kodok. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau nak pergi ke Basrah, ke Kufah tak bisa ke Irak, bisa ke Kuantan Singingi. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas diadukan karena apa? Solatnya mirip dengan solat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya salam, ternyata mirip pun solat dengan Nabi itu akan diadun uang, dicemain doang. Dan nampaknya hari ini ada enggak seperti itu? Ada. Kita rapatkan saham, ya, tempelkan tumit dengan tumit, bahu dengan bahu, ada tukang adun dan tukang cemeh. Kan ya? Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi memang kalau yang diperturutkan pikiran dan perasaan, orang tidak mengindahkan petunjuk yang diajarkan. Nasallallahu alaihi wasallam ta'afiyah. Ma'asyarul kiram jamaah. Menurut tuan-tuan, yang mengadukan tentu para petingginya. Mengadukan ke Umar bin Khattab, orang-orang para pemuka di sana. Nah, kemudian Imam Muslim melanjutkan hadis yang masih belum kita sebutkan atau dan disebutkan oleh Imam di bab ini. Qala rahimahullah wa haddatsana Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ilmu Musanna al-Basri Abu Musa al-Anazi yang al-mulaqab biz-Zamin. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi, salah seorang imam hadis dan fikih, ya, yang juga merupakan guru Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Guru dan juga murid. Guru dan merangkap murid, masing-masing dari keduanya memberikan faedah ilmu. Dan Abdurrahman ibn Mahdi ada 3 ulama di masa itu yang sezaman, tahun lahirnya sama, tahun wafatnya sama, keahlian ilmunya sama.
yaitu Abdurrahman ibn Mahdi di Basra. Kemudian Yahya ibn Sa'id Al-Qattan juga di Basra. Kemudian Sufyan ibn Uyainah di Hijaz atau di Makkah. Ini 3 orang, wafat ketiga-tiganya 198 Hijriah. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri, Amirul Mu'minin bil hadis, orang yang pertama memeriksa hadis di Basrah, dan tersebut salah satu dari ulama yang tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah, walaupun dakwang thiqah. Nah, rawi yang thiqah. An Abi Aunin, dari Abu Aun. Abu Aun Abdullah ibn Aun ibn Artaban. Qala sami'tu Jabir bin Samurah, saya mendengar Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Umaru li Sa'din, berkata Umar kepada Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, qad syakauka fi kulli syai'. Ini orang-orang Kufah mengadukan perihalmu kepadaku dalam segala persoalan. Jadi tidak ada satupun kinerja saat yang memuaskan mereka. Hatta fis salah, sampai solat pun mereka tidak puas dengan cara solatmu. Apa cara rusnya? Apa cara? Jadi memang kalau seperti kata para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah mengatakan, dan juga diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, at-tajanni fi ridhan nasi ghayatun la tudrak, yaitu mati-matian kita sambil gilur mencari keridhaan semua orang takkan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Samong ininya, anda usahlah samong nanti bangi lah tutur ke dana, sama-sama lagi ni. Ya, kalau samong kini bangi lagi kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau orang yang memang tidak senang, seperti apapun prestasi itu akan terbilang. Ya seolah-olah nggak ada sama sekali. Antum dapat nilai 100 pun dianggap rasib, gagal. Ya, disuruh antum berbisnis dengan modal 1 juta, 2 tahun sudah menjadi 500 juta, antum tetap dianggap gagal menjalankan bisnis. Apa sebab? Ini tidak suka. Pokok aja nengok Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salah satu orang-orang saleh yang doanya mustajab. Jadi di antara yang mengadukan Sa'ad, ada orang Kufah membuat cerita palsu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu sampai kepada Sa'ad, lalu dia berdoa, ya Allah, jangan sampai dia mati kecuali engkau berikan ujian yang berat. Apa kau jawab ujiannya? La satu labiomu, kau kelopak mata lah tertutup motor dia kantor. Amang godawan tino jadi jalan dah. Inna lillahi wa inna rajiun. Elok rusnya. Ancak jo nampak orang gadi boleh. Motor lah tertutup dia kelopak dati wah. Ancak jo nampak. Itu sehat atau tidak sehat? Hah? Itu maka dia mengatakan asabatni da'watu Sa'ad. Baru dia sadar, saya kena ujian ini karena doa mustajabnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Difitnah. Ya. Tentu Sa'ad ingin menunjukkan bahwa dia bebas dari tuduhan itu. Dan itu di Kufah. Sampai perawi mengatakan, saya menyaksikan langsung bahwa kalau dia sudah tua, kelopak matanya sudah menutup matanya, tapi nampak orang gadi tetap
apa nomor basi sweet je boleh. Basi apa nama? Tak basi apa namanya? Malah sweet. Nah, masih di sweetnya. Allah musta'an. Sehat no? Allah musta'an. Masih normal. La haula wala quwata illa billah. Sudah bau tanah tapi masih belum sadar akan dikubur dalam tanah. Naam, qad syakauka fi kulli syai' hatta fi shalah. Mereka mengadukan segalanya kepada mengadukan perihalmu semuanya sampai mereka mengkritisi cara salatmu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata Sa'ad? Qala amma ana fa amuddu fil ulayaini. Ya Amirul Mukminin, coba lihat, dia tidak jawab masalah lain. Sebab masalah lain itu tidak sepenting masalah salat baginya. Dia jawab. Ya kalau masalah fitnah, masalah ngambil harta, korupsi dan sebagainya itu ringan baginya dibanding masalah salat. Tuan-tuan, kalau anda salat ringan, asal jan korupsi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tuduhan ini, maka dia jawab, amma ana fa amuddu fi al-ulayaini. Saya memanjangkan di 2 rakaat pertama. Saya memanjangkan di 2 rakaat pertama. Wa ahzifu fil ukhrayaini. Dan saya pendekkan. Kata-kata hazf pada asalnya adalah menghapus. Artinya yang panjang-panjang tadi dipendekkan. Saya memendekkan di 2 rakaat terakhir. Wa ma'alu maqtadaitu bihi min salati Rasulillah SAW. Saya tak keluar melebihi dari apa yang saya ikuti dari cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang betul perkataan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi pilihannya adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik. Sebagian kadang beralasan kaum muslimin. Kami jak tadi lah Ustaz ni. Jak jam 3.00 tadi lah bazikir kami pakai mic ya. Maka solat subuh jen ambil julehnya. Kan ya. Lah jam 3 lah balagu tadi dia musajid. Sudah itu azan tak sampai solat sunatnya lah kah? Nak kambat. Sudah itu ayatnya nanti akan ada bab solat, bacaan di solat subuh. Nah, jadi dijadikannya amaliyah yang diada-adakan itu alasan untuk memangkas solat subuh. Kadang kalau masuk qatul azan lagi. Nya jam apa namanya? Jam digital itu selalu maju pada umumnya. Selalu maju. Makanya ambo kalau solat Jumat khatib selalu ambo tengok jam dulu. Tak cukup cik jam. Ya, sebab apa? Jam digital atau maju. Cuman jemaah kokin aja motor. Kokin aja motor mana Ustaz ni. Nah, kadang-kadang terpaksa dijelaskan masa kemarin saya di Painan, terpaksa dijelaskan. Saya sudah di masjid. Ketua pengurus lah masuk kotunya. Basabin alun lainnya dan kan dia mau tahu ini. Atau bahasa di khutbah dijelaskan. Di khutbah dijelaskan kan ada jam mereka memang maju waktu itu 3 menit lebih. Jamnya maju 3 menit lebih. Sebab maju 1 detik bisa membatalkan Jumat kita. Lambat khutbah setengah jam tidak membatalkan Jumat kita. Makanya jadi tulang-tulangnya khatib bang nak copet naik. Pastikan dulu nak. Kalau tulang-tulang khatib lah nak tapu lah terjatuh lah kan. Lah masuk lah bunyi alarmnya nya. Nah. Ini kalau non dabit jam satelit. Saya tengok HP. Jam apa dia HP saya? Nak buat HP dah?
Sama sodo kan? Kan sama sodo. Kalau ikut beda sodo. Nah, jadi non sama sodo kan ikut. Jendam bezo sodo. Jole. Nah, makanya banyak Abu Dawud musaji lah khutbah khatibnya tapi belum masuk waktu. Mana yang sampai ingatkan, tidak sampai apa boleh buat. Ada lo kadang nambuangi lo dingin. Lo mulu anda jam sudah itu yang kita tinggi deh. Ndak bisa nyetel. Allah musta'an. Aduh lo buangi dingin kok tuh. Padahal karena bahaya azan sebelum masuk waktu, orang berbuka sebelum masuk waktu, berdosa kita. Atau azan sebelum orang selesai sahur, tu nanti sahur, ndak puasa soal kita ke dawara. Apa nak puasa cuma ndak sampai mokok ni. Iya, kalau bagi mokok tentu ndak puasa dah. Kalau ndak sampai mokok ya habis makan tadi hilang ndak. Kan ya? Nah, itu dia. Makanya jangan mokok juga. Bahaya jadi dia kan. Makanya jangan mokok juga. Nah, nya sudah buka mau saji ini. Nanti lu ni ikut yang lalu ndak kamu saji. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat perhatikan betul tentang jam itu. Jadi Sa'ad mengatakan saya salat mengikut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dzaka dhannu bik. Itulah yang saya yakini tentang dirimu. Gimana Umar tidak meyakini itu? Sejak di Mekahnya berkawanlah. Termasuk yang minas sabiqin al-awwalin masuk Islam. Wafat Nabi ridha kepadanya. Allah ridha kepada mereka. Maka aduan itu sama sekali tidak dipedulikan Umar sebenarnya. Tapi Umar karena masalah pemerintahan. Kalau orang sudah ada mosi tidak percaya, diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama dengan kalau orang terlalu percaya dan terlalu kultus, dihentikan juga oleh Umar bin Khattab karena Umar memang babul fitnah kata Nabi alaihi wasallam, bab yang menahan seluruh fitnah terjadi. Khalid bin Walid karena tidak pernah kalah, ini diganti sama Umar. Apa tidak pernah kalah? Bukan itu, takut dikultuskan oleh kaum muslimin. Sebab kalau mengkultuskan itu kaum muslimin, musaji jadi kuburan jadi musaji. Dia kultusan itu. Awak anak ndak baik kelambu, dia syekh lah mati dia baik kelambu. Dia apa? Karena kultus. Kan ya? Musaji ndak ada saudara, ndak baik bantuan tapi kuburan copek. Mana copek bangunan kuburan pada kak musaji. Kuburan copek. Apa sebab? Kultus. Andainya bukan karena takut itu, kuburan Nabi itu diletakkan di Baqi'. Diletakkan di Baqi'. La ubriza qabruh, yakni diletakkan di tempat yang terbuka. Tapi karena takut nanti dikultuskan orang, maka diletakkan di tempat yang tersimpan, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu tak ngibangi namanya. Manan kubuan-kubuan dulu babu dia masuk Turki Utsmani lalu kan diuntung oleh kerajaan Arab Saudi. Apa dia diuntung? Menghilangkan situs sejarah, bukan untuk menghilangkan situs sejarah itu tak akan hilang walaupun tak ada situsnya. Ada kan hilang sejarah lahir Nabi? Tak ada, walaupun rumah kelahiran tak tahu. Kan ya? Lupa orang maksudnya lahir di Mekah? Tidak. Kan tak ruang? Tapi dipertahankan situs. Amatnya melapangkan jemaah untuk bisa haji dan umrah lebih penting daripada mempertahankan tempat kelahiran. Tapi kalau awak memang sumber PAD tu Pak. Sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kata Sa'ad, zalika dhannu bik. Itu yang saya kira. Sebab Allah ridha kepadamu, Rasul ridha kepadamu, kaum muslimin, para sahabat ridha kepadamu, masa orang-orang di Kufah tidak ridha? Catat dia, yang di Kufah tadi yang Madun tidak ada sahabat doh. Yang salah paham loh. Tidak ada
sahabat, semuanya adalah generasi setelah generasi sahabat. Kan sudah sering kita katakan, generasi yang selamat seluruh personilnya hanya generasi sahabat. Adapun generasi setelah sahabat ada yang selamat kalau ikut sahabat, tapi kalau tidak ikut tidak selamat. Jelas? Itulah makanya kita nak mengembalikan pemahaman Islam itu ke pemahaman para sahabat, bukan pemahaman para sobat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, hakadha zaka dhannu bik au zaka dhanni bika. Itulah yang saya kira. Nah. Qala wa haddatsana Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi. Qala haddatsana Ibn Bishr, telah menceritakan kepada kami Ibn Bishr, yaitu Muhammad ibn Bishr al-Marwazi. An Mis'ar, dari Mis'ar, yaitu Mis'ar ibn Kidan. Mis'ar ibn Kidan an Abdul Malik, dari Abdul Malik. Siapa Abdul Malik ni ya? Ibnu Umair ya? Enggak. Abdul Malik ibn Umair Al-Mulai. Baik. Wa Abi Aun, dan Abu Aun Abdullah ibn Aun ibn Artaban. An Jabir ibn Samurah. Ibn Artaban Al-Basri, an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Samurah, An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, bimakna hadithihim, semakna dengan hadis mereka yang diriwayat sebelumnya. Riwayat yang sebelumnya. Wazada, tapi ada tambahan, faqala, berkata, siapa yang berkata? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tu'allimunil a'rabu bis salah. Orang-orang Arab Badui nak ngajar saya salat. Saya, guru saya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat rekomendasi dari Allah dan Rasul. Nah, mereka yang datang kemudian nak menilai pula salat saya. Ya patutlah dia marah. Ya kan? Terlalu mengada-ngada. Kecuali mereka menyalahkan dengan ilmu. Tapi mereka menyalahkan dengan keadaan mereka. Tidak sesuai juga kami salat ya. Jadi patokan benar salahnya sesuai tak sesuai dengan keinginan mereka. Allah musta'an. Itulah ciri ahlul ahwa. Mereka ingin agama ini menyesuaikan dengan mereka, bukan mereka yang menyesuaikan dengan agama. Tentu alasannya banyak. Kalau anda umum itu paling banyak alasan bang. Tidak banyak alasan warna amu kau nyedi anda tu lamur. Tapi kalau sabuin deh nak sekolah lu nya sekolahnya kan di sekolah kau dah jadinya ya kadang nak ambil S2 soalnya. Kalau ambil S2 kau dia lawan bini dua bolehnya kan itunya. Bini ompek pun modalnya tu tandanya ndak lama. Tapi kalau nyambut macam tadi tu nya amu kau nyedi itulah ngerti juga adanya. Kan ya, senyum tersipu malu tanda amu. Kalau nak amu banyak alasan bang ya. Inyo ro jauh maru mamaknya nya. Tapi sona awak do dinya. Ansana nak pernah jongok awak dia nya. Letibo nak nikah jawab bojo jongoknya. Ndak ada piti nak kasan ndak piti sendata dapat amunya. Allah musta'an. Jadi wang ndak amu tu banyak alasan, banyak mendebat. Baik. Baik, qala hadatsana Daud ibn Rushaid. Telah menceritakan kepada kami Daud ibn Rushaid al-Attar. Qala hadatsana al-Walid, yakni ibn Rushaid. La haula wala quwwata illa billah. Banyak lupa itu saya. Qala hadatsana al-Walid ibn Muslim, yakni ibn Muslim ad-Dimashqi. Telah menceritakan kepada kami Walid ibn Muslim ad-Dimashqi. An Sa'id wa huwa ibn Abdul Aziz, dari Sa'id yaitu Ibnu Abdul Aziz Al-Basri. An Atiyah ibn Qais, dari Atiyah ibn Qais. An Qaza'ah, dari Qaza'ah yaitu Qaza' ibn Suwaid.
an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri qala laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Sesungguhnya salat zuhur tuqam, didirikan. Dia salat zuhur sudah dikumandangkan iqamahnya. Fayadhhabu zahib atau tuqam bisa juga dengan mana dipanggil untuk salat zuhur. Artinya yakni azan. Fayadhhabu zahibu ilal baqi'. Lalu ada orang pergi ke Baqi'. Yang pernah di Madinah, berapa jauh antara Masjid Nabawi dengan Baqi'? Nah, berapa menit pernah dihitung enggak? Hah? 50 meter bang, lebih lah bang. Abang lah lama bang tak pergi macam nombat tu. Dari Siko ke Lapangan Merdeka kan lah bang? Hah? Abang lah lama je tak pergi. Mau pergi suah? Mau kusuk dia. Nah, 1 meter lebih tu bang. 1 meter dari, ini kan masjid, tak Masjid Nabawi kini tu bang. Masjid tempat zaman Nabi SAW dari Raudah. Iya 2 meter lagi aja tak? Kata 2 meter ada. 2 meter pun minit tu. Tak pernah keliling lapangan bola. 1 meter lapangan bola satu itu lagi 2 kali, hampir 2 kali lah. Nah, itu 2 itu. Baiknya ke Baqi'. Ngapa Baqi'? Buang hajat. Karena dulu di sekitar situ orang Madinah buang hajat. Karena rata-rata ndak ada sungai kampung situ. Nah, orang buang hajat artinya itu sudah masuk luar kota Madinah. Maksudnya luar kotanya, bukan luar tanah haram, luar kota Madinah. Artinya di luar pemukiman masa itu. Pergi orang ke Baqi', fayaqdi hajatahu, buang hajat, baik besar maupun kecil. Mana lama? Godang tu kena tergantung. Tergantung. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi kan ini ukuran umum. Ukuran umum bagi berjalan sejauh itu dari Siko ke mana-mana ke Merdeka. Berapa lama bang? 10 minit pulang balik. Buang hajat 5 mulai minit. Ini kan gambaran antara azan dan qamat. Nah, saking lamanya dan juga solatnya yang juga lama. Summa yatawadda, setelah buang hajat dia bagi wudu. Summa ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula. Kemudian dia datang, Rasulullah SAW masih di rakaat pertama, mimma yutawwiluha, karena rakaat pertama itu dipanjangkan. Hah? Kalau apa? Nyalang ke WC itu lah 2 rakaat hilang. Iya, nyalang ke WC lah 2 rakaat hilang. Jangan ke lapangan Merdeka. Ya tadi kan bahasanya tuqam ya, dia iqamahkan kan? Qamat. Berarti lama enggak solatnya? Lama. Dan khususnya rakaat pertama kaum muslimin. Kan sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam, rakaat pertama itu mesti panjang. Ya, mesti panjang. Kalau enggak mau nunggu lama antara azan ya qamat, rakaat pertama dipanjangkan. Kalau enggak sudahlah qamat copek salat pendek. Yang kasihan kadang-kadang orang jemaah tetap terlambat. Jemaah tetap terlambat. Inyo salah pemel ambek je nya. Ndak leh omoi mau ngaku nyo salah. Awak salang dah. Apa dia lambek je nya.
Apalagi contoh tadi tu, jak tadi nama main boleh lah kat nama bunyi kaset jak tadinya kan. Bunyi kaset memang salat lah menonong masa la doki azan. Nama salat tu lah adalah azan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang pernah betong gitu, jemaah tak banyak sana, sampai boleh koeknya, sampai boleh orang. Tak ambil 10 bang. Hanya jemaah tetap sodo tetap telah ambil. Siapa salah no? Nya imam ndak imam asli. Tiba-tiba wanti situ tiba-tiba jadi imamnya. Itu masalah. Jadi dia sampai boleh orang 10 dah telah ambil. Termasuk dan sang. Yang nak sudah maju, tiba rumah maju, antu dah jat pagi maju tentu nak. Contoh tadi pakai bakit lah dulu kan. Kan pakai bakit dulu. Cuma bakit dah nak rumahnya. Sudah itu ambil uduk. Lah awak tahu ambil uduk lah kamat nah. Lah tahu ambil uduk. Awak dah sampai pas sudah azan tadi tu. Kamat, awak tahu ambil uduk lah kamat. Buka pintu lah serakaat. Sampai pintu masjid lah 2 rakaat. Sampai ke sop lah 3. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salat itu untuk dinikmati, bukan untuk dikejar-kejarkan. Allah Ustaz. Kalau 10 terlambat, ompek no tak terlambat. Kalau tuan-tuan punya perusahaan bus no, jadi penumpang ompek 10, 35 terlambat 5 taburnya. Kayak siapa tuan-tuan mau ngikik penumpang tu kayak sopir? Hah? Sopir itu sopir lah suruh dia apa tadinya? Apa nomornya? Supervisor. Dia agen lah suruh bangkit dia agen kena antin, kena ganti. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi khususnya bagi jemaah yang tetap diperhatikan. Masuk waktu ya? Baik. Menurut jam digital atau jam? Baik, silakan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alas shalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas falah. La hawla wa la quwwata illa billah.
حي على الفلاح. La hawla. الله أكبر الله أكبر Allah Allah. لا إله إلا الله. Masyaallah. Allahumma rabb hadhihi as-salat. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah kira-kira bagaimana salat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tuqamus shalah di masjid. Sengaja beliau panjangkan supaya orang ini bisa bergabung dengan jemaah. Sebab man adraka al-imama raki'an faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang bisa ruku' bersama imam berarti dapat satu rakaat itu. Maka ditunggu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ditunggu sambil ruku' supaya orang yang tadi sendalnya masih di luar bisa bergabung, masuk dan bisa ruku' bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena terlambat satu rakaat berkurang pula pahala solatnya. Maka Nabi sampai ke masalah pahala, dia nggak mau bagian kita kurang. Dan itulah hendaknya yang harus dijaga oleh para imam kita. Jadi ada bedanya rakaat pertama dan kedua dengan rakaat ketiga dan keempat. Tadi bayangannya cukup jauh dari Masjid Nabawi di zaman Nabi alaihissalam ke Baqi, orang pergi buang hajat lalu balik dan berwuduk masih terkejar rakaat pertama. Perkirakan itu. Nah, perkirakan itu khususnya sholat subuh. Khususnya sholat subuh, karena subuh itu banyak persiapan yang harus dilakukan orang. Yang jole jago mato kocek-kocek walun selesai lah kan. Masih untuk ngantuk ya, Bu. Nah, sudah itu ya yang namanya subuh, orang kadang nak mandi, orang nak mandi dan yang pasti buang hajat, pasti buang hajat pada umumnya. Oleh sebab itu maka interval antara azan dan qamat itu panjang. Ditambah lagi ya seperti yang disampaikan oleh sebagian peneliti atau banyak peneliti, bukan hanya di sini, sampai di Arab Saudi sendiri, bahwa jadwal sholat sepanjang masa itu tidak boleh dijadikan sebagai patokan utama. Artinya bukan maksud saya tidak semata-mata itu jadi patokan. Kalau sempat nanti misalnya zuhur, memang kalau terkelinci matahari lah, walaupun menurut jadwal sudah masuk, jangan azan dulu. Jangan azan dulu, karena itu ijtihad orang menghitung-hitung. Padahal kita disuruh untuk melihat tanda, bukan menghitung tanda, melihat. Matahari bisa tengok? Bisa tengok tiai? Bisa tengok. Nah, cuman karena kita sudah aman dengan ini, perhitungan itu seolah-olah sudah barang yang harus diterima dan tidak boleh pindah daripadanya. Padahal tetap yang menjadi patokan adalah tergelincir matahari, terbenam matahari, atau terbit fajar shadiq. Diteliti oleh sebagian orang bahwa waktu subuh itu azan yang dikumandangkan selalu lebih cepat daripada waktu yang sesungguhnya. Syekh Ibn Utsaimin sering menyampaikan, beliau selalu dapat laporan dari orang-orang yang tinggal di padang pasir itu, orang-orang Badui.
Mereka melaporkan Syekh bahawa azan dikumandangkan selalu sebelum terbit fajar shadiq. Baru fajar kazib sudah terbit. Sekitar, boleh menyebutkan sekitar 13 sampai 15 menit. Dulu di Malang orang menyebutkan sampai 20 menit. Diteliti karena Malang itu tinggi, Batu Malang kan tinggi tempatnya. Jadi bisa dilihat fajar sudah menyingsing atau belum. Orang sudah azan semuanya, 20 menit setelah itu baru terbit fajar shadiq. Maka oleh sebab itu syarat kita mensiasati di antaranya adalah jangan qomat terlalu cepat. Sebab berhati-hati kita, jangan sampai solat kita tertolak. Karena kita yang ingin cepat-cepat. Oh nanti terlambat usah terbit pula waktu. Nabi SAW solat subuhnya sampai terang sekali di ufuk timur. Baru selesai solat subuh. Hatta asfar jiddan. Sampai betul-betul sudah hampir terbit matahari selesai solat subuhnya. Awak sampai lo lolok bakau le alunnya tabik matahari ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, memang kalau meninggalkan kebiasaan tu berat. Makanya jadi biasa nanda elok tu. Makanya sebenarnya ada kaitan juga dengan selesai solat subuh. Kalau lela ambil selesai, tak bikin je lolok lah. Kan ya? Selesai lah nampak mentari. Nak mikir lolok mikir pergi kojok lah. Tapi kalau pas pulang bergalap ibu nangnya. Nampak apa je pun, nampak jalan pun dah. Apa tak kanang? Hilang lah. Nya motor memang kalau galap masih nak lolok je mu. Sama adanya. Kan sama aja bang. Hah? Tak nu dua bang dah manden kita masuk ni. Kalau sudah subuh bu pulang bentuk kalem bu ya. Lemula ya, ambil Quran atau ambil buku nyandau. Sudah nyelusui je badan. Tak habis. Tak halaman bapa sudah dah habis dah. Makanya ancaknya jen pulang. Itu kalau bisa jen pulang cak lah. Kak tangan ku angguk tambah duduk jen sampai basah ngojong guliang nam. Allah musta'an. Ya. Jalannya. Taib. Kita selesaikan hadis terakhir ya. InsyaAllah mudah-mudahan lah qomat wong. Tahu aja. Hah? Masuk kau tu boh? Lah masuk qomat. Nah. Baik, kalau gitu baca hadisnya karena maknanya juga sama insyaallah taala. Wa hadatsani Muhammad ibn Hatim, yani Muhammad ibn Hatim bin Maimun. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi, menceritakan kepada Abdurrahman ibn Mahdi sudah sebutkan sanad sebelumnya, an Muawiyah bin Salih dari Muawiyah bin Salih Al-Hadrami, an Rabi'ah dari Rabi'ah. Qala hadatsani Qaza'a, telah menceritakan kepada kami Qaza'a bin Suwaid. Qala ataitu Abu Sa'id Al-Khudri, saya datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa makthurun alaihi. Wa huwa makthurun alaihi. Banyak orang mengelilinginya. Falamma tafarraqan nas anhu, ketika orang-orang sudah meninggalkannya, qultu, saya berkata, inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i anhu. Saya tidak menanyakan apa yang mereka tanyakan. Berarti ada pertanyaan lain. Qultu as'aluka an salati Rasulillah SAW. Saya bertanya tentang salat Rasulullah SAW. Faqala ma laka fi zaka min khair. Naam, fa'adaha alaihi. Ya, fa'ada alaihi. Maka dia ulang pertanyaan tadi. Faqala kanat salatul zuhri tuqam. Salat zuhur diiqamatkan. Fayantaliqu ahaduna ilal baqi'. Lalu salah seorang kami pergi ke baqi'. Fayaqdi hajatahu, buang hajat. Thumma ya'ti ahlahu, kemudian datang ke rumahnya. Fayatawadda', berduduk di rumahnya. Thumma yarji'u ilal masjid, kemudian pergi ke masjid. Wa Rasulullah SAW fi raka'atil ula. Nabi masih di rakaat pertama. Awak mau hajat lemumah, mau duduk lemumah, hilang 2 rakaat. Nampak beza? Awak buang hajat dalam rumah. Sudah itu biar uduk dalam rumah.
uanglah assalamualaikum. Nah, ini perlu kita untuk mengulang-ulang meneliti kembali solat kita. Asal itu tidak ada sekenek doa doang. Doa permintaan tak kena tu. Nak masuk surah go inyo ni ada tu sodo kan. Nah, tapi pas solat nak capek selesai. Bansuasu. Ni kalau dibuat lah langsung macam itu. Macam tadi orang Kufa tadi dia bantin imam dunia. Bantin imam dunia. Memang itu alasan. Kadang sebagian pengurus di Pokantan apa dek pendek bono solat nak ngapa? Nya kalau panjang bono dak mau solat kami dosatnya pindah sajalah lain. Awak kalau kan pindah lo jemaah atau itu calah macam itu nyosanya kan? Nya kan dosanya. Nah, cuman diupayakan untuk diansur. Nala 3 ayat jadiin ompek ayat. Kok bisa 3,5? Keteman tak mungkin 3,5 jadi ompek. Sudah itu naik. Campur yang solat tarawih dulu. Solat tarawih dulu kan kelas-kelas wadduha ke bawah aja bang ya. Kan ya? Itu pun nak kena boy era. Kan nak kena boy era. Lata bayang cindu wasi. Tapi gini alhamdulillah secara berangsur kita nikmati sampai ginilah minta uang saja semalam bang. Dia abang alun melapil. Dan minta uang saja semalam. Iya. Masalah cindu boleh bawa kamu saji. Ini kan tarawih itu kan santai dia. Kan ya? Kalau tengok orang banyak kawan pansikanya. Nah, jadi antara 2 rakaat atau antara 4 rakaat kita untuk istirahat dulu, mana nak pergi wuduk, memperbarui wuduk, nak ngaji, nak makan, bahkan nak mincang pun sampai. Nah, akhirnya nikmat salat itu. Nanti ikut dipindahkan penyakit nikmat ikut ke salat fardu. Bangsa alhamdulillah untuk usaji awakku masya-Allah sudah panjang nih bang, alhamdulillah. Ya sudah sudah cukup panjang alhamdulillah. Kita bicara secara umum mudah-mudahan Allah SWT berikan kita petunjuk dan dikuatkan untuk mengikutinya. Baik, terima kasih. Berapa minit setelah waktu masuk jaraknya sama berapa minit lebih afdal? Kaum muslimin dan muslimat, itu suruk yang tertulis itu tabi' matahari atau sudah masuk waktu duha? Jadwal tabi' biasa 90 minit. Menjadi 96 minit melonceng dia jam 7. Itu dah jadi kalau masanya awak kan baru bunyi tu Ustaz kamu saya suruh. Iya aja kalau yang biasa hitung waktu subuh tu lebih sejak masuk sampai terbit matahari sekitar 73 minit lah lebih kurang. 73 atau 75 minit. Berarti kalau masuk waktu jam 4:58 tahu jam 5. Berarti tabi' matahari jam 6 boleh. 6:05 boleh. Itu baru tabi' matahari. Abi waktu subuh. Apakah sudah boleh solat pas terbit matahari? Dilarang oleh Nabi alaihissalam sampai tertapi asyams qadar rum. Sampai matahari naik sepenggalahan. Dan naik sepenggalahan itu adalah awal solat duha. Makanya solat syuruk itu tidak ada istilahnya zaman Nabi solat syuruk. Yang ada adalah solat setelah terbit matahari. Maksudnya adalah setelah sempurna terbitnya. Karena dalam hadis Abu Sa'id dijelaskan Nabi melarang solat setelah subuh sampai naik matahari sepenggalahan. Demikian juga dalam hadis Amr bin Abbasah dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW melarang solat sebelum benar-benar
naik matahari sepenggalahan. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu berarti terbit 7.5 boleh, kita solat syuruknya atau solat duha yang didahulukan jam 7.30 tambah 15 menit. Hah? Oh, 6.30, maaf. Apa yang tadi? 7.30 ada di kantor. 6.30, maaf. 6.30. Kalau soal 6.30 masih bisa motong lemon. Masih bisa motong. Yang mana nak motong kan? Dodos pun tidak lah. Cik menghitung pitiempatnya. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan kau aja pulang lah. Dia kaum muslimin dan muslimat masih. Walhamdulillah. Nah tu apa tu? Mentahzir. Deh, jelek jentot tulis tu. Tahzir itu masdar daripada hazzara yuhazziru wa yuhazzirukumullahu nafsa. Allah memperingatkan kalian kepada dirinya, jangan sampai kalian dimarahi oleh Allah SWT. Nah, istilah tahzir itu banyak dalam istilah ilmu sosial ada tahzir, dalam istilah ilmu agama ada tahzir. Datuk Tonyong ini masalah apa? Agama deh mah. Tahzir itu artinya hati-hati dengan si fulan. Ya. Bisa karena dia ahli maksiat atau ahli syubhat. Maka hati-hati, itu namanya tahzir. Jadi tahzir itu adalah peringatan. Oleh itu jangan dekat-dekat dengan si fulan. Apa sebab? Karena dia ahli maksiat. Atau jangan terlalu dekat dengan si fulan karena dia ahli syubhat. Tentu syubhat itu ayat bisa dia membuat orang sosek. Hadis bisa menjadi hadas. Itu namanya ahli syubhat. Ya, artinya ayat kan petunjuk sebenarnya. Tapi karena syubhat akhirnya menjadi penyesat. Buat contoh tu. Buat contoh. Jelas ya? Ya, contoh yang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Contoh, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, hai ahlul kitab, mari kita menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Ayat itu masuk ke ahli syubhat menjadi ayat yang menyatukan seluruh agama. Sehingga lahirlah istilah kalau di Arabkan namanya Al-Baitul Ibrahimi. Mosong kita ini agama Yahudi, Nasrani dan Islam itu serumah. Maka tidak boleh saling menyalahkan. Dahulu mulanya sesama orang Islam tak boleh saling menyalahkan. Kini sesama agama samawi tak boleh menyalahkan. Boleh cara, inyo solang awak dewa tak boleh nyolangnya. Ada di dunia tak bisa menyalahkan tu. Ada di dunia ini orang yang tak pernah menyalahkan orang. Tidak ada. Orang yang mengatakan jangan nyalah-nyalahkan, suara tulis salah ada dulu. Ada Syekh Godang di Mesir kan? Syekh Godang memang grand Syekhnya. Sabunya ya awak di siko menganut paham pluralitas, ta'addudiyatul ara', yaitu kita berpaham pluralitas, artinya semua pendapat boleh hidup di sini, tidak boleh disalahkan. Tiga tiap sudah itu tanya dek wartawan kayaknya, tu bagaimana dengan Wahabi boleh duit di siko? Itu tidak isara. Tiga tiap asli dan entong tu. Ayo, sabu ini siko tidak mulia menyalahkan donyanya. Mantap loh.
Tu tanya, berarti Wahabi boleh tidur sih kok? Anda bisa Wahabi tidak sosek dunia. Ya tiada. Tidak ada cerita orang tak menyalahkan. Cuman masalahnya yang disalahkan itu yang salah atau yang menyalahkan yang salah. Makanya ketika ditahzir, hati-hati dengan ahli maksiat dan ahli syubhat. Itu namanya tahzir. Jangan hati-hati dengan Ustaz Dasman tu tidak tapik tu. Nyajan Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Allah musta'an. Atuk tinggi kaji tu mbak. Awak al-umma lu tamat lah nyala mulai mentahzir buat. Tak jadi ngaji al-um. Ah? Takut salah pun. Subhanallah. Ini ada istidlal itu bi zahir nas, dengan zahir nas. Misalnya ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu ya. Nah. Atau misalnya ketika itu namanya istidlal. Adapun istinbat, misalnya pernah para ulama sedang diskusi panas, diskusi asyik diskusi tentang hadis. Tiba-tiba datang ibu-ibu. Syekh, tanya ciknya, tak kaju lah kan? Boleh orang haid memandikan jenazah? Tak ponong ketiga kan? Bampe. Ini memang hadis sodor. Tapi jawab dia, tiba oleh seorang fuqaha datang, Abu Thawr. Dia berkata, Pak tu tanya nyobek dunia. Sampai situ yang boleh Syekh orang haid memandikan jenazah. Apa salahnya? Bolehnya. Itulah apa yang mak tadi tu. Mak kan tak kan nonyong dalilnya lah. Orang awam kan tak nonyong dalil. Yang nonyong dalil siapa? Ustaz tadi. Mana dapat rangkunya? Apa dah? Dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah nawilinil khumrata minal masjid. Tolong ambilkan kain saya, tempat salat saya di masjid. Apa kata Aisyah? Inni haid. Saya sedang haid. Berarti tidak boleh masuk masjid. Kata Nabi SAW, inna haidataki laysat fi yadiki. Haidnya kamu bukan di tangan. Dari hadis ini Imam Abu Thawr istimbat boleh wanita memandikan jenazah sebab haidnya bukan di tangan. Ini mandi jenazah pakai apa? Tangan. Itu namanya istimbat. Bukan istidlal langsung dari apa? Dari itu selesai sama itu. Tapi lah paham, kalau paham lah selesai. Nah, alhamdulillah. Ini itu targetnya. Walaupun tidak sampai keterangan tapi nyolah. Lah paham, terima kasih. Itu jadi baca ala contoh itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.